Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nehzo Official. Kali ini saya akan membawakan tentang cerita pesugihan warung bubur ayam. Baiklah, tanpa perlu lama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Di sebuah desa kecil Bondowoso yang dikelilingi hamparan sawah dan bukit berkabut, Tarmizi menjalani hidup yang penuh liku. Ia adalah anak kedua dari pasangan Suwardi dan Fatimah, keluarga sederhana yang menggantungkan hidup dari berjualan bubur ayam di pasar. Setiap pagi sebelum matahari terbit, aroma rempah dan kuah hangat memenuhi rumah kecil mereka. Disitulah Tarmizi sering terlihat duduk di kursi kayu usang, mengaduk panci besar bubur dengan penuh semangat, sementara sang ayah meracik pelengkapnya. Tarmizi sejak kecil dikenal sebagai anak yang tangguh dan pekerja keras. Tak pernah sekalipun ia mengeluh saat harus bangun dini hari dan ikut sang ayah ke pasar. Ia belajar bahwa hidup tak selalu tentang apa yang diinginkan, melainkan tentang bagaimana menerima kenyataan dan terus melangkah. Sementara itu, kakaknya Lydia memiliki ambisi yang berbeda. Ia bercita-cita menjadi orang pertama di keluarganya yang kuliah. Lydia selalu terlihat sibuk dengan buku-buku pelajaran, sebuah pemandangan yang membuat hati Tarmizi berbunga. Dalam diam, ia menyimpan harapan besar untuk sang kakak. Namun kehidupan tak pernah berjalan mulus. Suatu pagi yang dingin, cobaan besar menimpa keluarga kecil ini. Pak Suwardi tergelincir di kamar mandi. Jeritan keras Fatimah membuat Tarmizi dan Lydia berlari panik. Di lantai basah itu, tubuh Pak Suwardi terbaring lemah, tak mampu menggerakkan sebagian tubuhnya. Hasil pemeriksaan dokter mengungkapkan bahwa ia terkena stroke. Dunia Tarmizi seketika terasa runtuh. Sebagai tulang punggung keluarga, kejatuhan Pak Suwardi menjadi pukulan telak. Bubur ayam yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka, tak lagi bisa dijual, karena tak ada yang mampu menggantikan keahliannya. Dalam situasi genting itu, Tarmizi mengambil keputusan yang mengubah hidupnya. Ia memilih berhenti sekolah di usia yang masih sangat muda, sebuah pengorbanan besar demi membantu keluarganya bertahan. Setiap pagi, Tarmizi memulai harinya dengan langkah berat, membawa gerobak bubur ke pasar, yang pernah menjadi tempat sang ayah berjaya. Ia berdiri di belakang gerobak, menghadapi tatapan iba, dan bisik-bisik para pembeli. Anak muda sebaik dia harusnya ada di sekolah, salah satu dari mereka berkomentar. Namun Tarmizi mengabaikan semuanya. Dalam hatinya, hanya ada satu tujuan, memastikan keluarganya tidak kelaparan. Kehidupan Tarmizi berubah drastis. Ketika teman-temannya sibuk belajar atau bermain, ia harus bergulat dengan kenyataan hidup. Setiap mangkuk bubur yang terjual menjadi harapan kecil bagi keluarganya. Malam hari, ketika tubuhnya yang letih bersandar di dipan, ia seringkali memikirkan masa depan Lydia. Baginya, pendidikan kakaknya adalah investasi terbesar yang bisa ia perjuangkan. Matahari pagi itu bersinar temaram di langit Wonosobo, seolah menyimpan perasaan haru yang mendalam. Di sudut rumah kecil keluarga Suwardi, Lydia duduk dengan koper di sampingnya, siap memulai perjalanan panjang ke Bandung. Setelah lulus SMA, mimpi Lydia untuk melanjutkan pendidikan akhirnya terwujud, meski dengan pengorbanan besar. Keluarga mereka memutuskan menjual satu-satunya sawah yang dimiliki, aset terakhir yang selama ini menjadi kebanggaan dan sumber penghidupan mereka. Keputusan itu diambil dengan berat hati. Pak Suwardi yang masih terbaring lemah, hanya bisa menyetujui rencana tersebut, dengan tatapan penuh rasa bersalah. Sawah itu adalah warisan keluarga. Tapi pendidikan Lydia lebih penting, ucapnya pelan, dengan suara parau yang nyaris tertelan kesedihan. Fatimah menyeka air matanya, sementara Tarmizi, yang diam sejak awal diskusi, mengangguk mantap. Aku akan bekerja lebih keras, ujar Tarmizi dengan nada tegas meski hatinya bergetar. Aku akan pastikan Lydia sukses. Sawah itu mungkin hilang tapi masa depan kakak harus tetap ada. Hari keberangkatan pun tiba.
Lydia memeluk Tarmizi erat sebelum menaiki bus yang akan membawanya ke Bandung. "Jaga ibu dan ayah ya, Mi," katanya dengan suara bergetar. Mata mereka bertemu, penuh keharuan dan janji yang tak terucap. "Aku akan pulang dengan membawa kebanggaan untuk keluarga kita." Di Bandung, Lydia memulai kehidupannya sebagai seorang mahasiswa. Kota besar dengan hiruk-pikuknya menjadi tantangan baru baginya. Namun, ia menjalani hari-harinya dengan tekad yang membara. Setiap kali merasa lelah atau rindu kampung halaman, Lydia hanya perlu mengingat wajah Tarmizi, adiknya yang rela mengorbankan segalanya demi dirinya. Sementara itu, di Wonosobo, kehidupan Tarmizi semakin berat. Dengan pasar sebagai sumber pendapatan utama, ia bangun lebih awal dari biasanya, dan bekerja hingga larut malam. Setiap hari, ia menghitung uang receh yang didapatkan, memastikan sebagian besar bisa dikirimkan ke Bandung untuk kebutuhan Lydia. Meskipun lelah, Tarmizi tak pernah mengeluh. Baginya, kebahagiaan Lydia adalah kebahagiaan keluarga. 4 tahun berlalu seperti angin, penuh kerja keras, doa dan pengorbanan. Kabar baik akhirnya datang. Lydia lulus sebagai sarjana ekonomi dari universitas ternama di Bandung. Tidak hanya itu, ia juga langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan besar. Ketika surat berisi undangan wisuda tiba di rumah, tangis bahagia pecah di ruang tamu kecil mereka. Pak Suwardi yang kini hanya bisa duduk di kursi roda, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Di sisi lain, Tarmizi menghadapi cobaan besar. Pasar tempatnya berjualan bubur ayam digusur untuk pembangunan pusat perbelanjaan modern. Gerobak yang selama ini menjadi andalannya, harus ia dorong berkeliling kampung, menembus panas dan hujan. Dapatannya menurun drastis, tetapi semangatnya tak pernah padam. Langit Wonosobo kelabu, seolah meresapi duka yang menyelimuti keluarga Suwardi. Pak Suwardi, yang telah lama terbaring sakit akibat stroke, mendadak mengalami komplikasi serius. Malam itu Tarmizi duduk gelisah di tepi ranjang ayahnya, menggenggam tangan yang kian dingin. Napas ayahnya terdengar berat, menyayat hati Tarmizi yang tak berdaya menghadapi kenyataan. "Mi, jaga keluarga kita," bisik Pak Suwardi sebelum kesadarannya mulai hilang. Kata-kata itu seperti petir yang menghantam dada Tarmizi. Dalam kepanikan, ia memutuskan membawa ayahnya ke rumah sakit. Namun, biaya perawatan menjadi tembok besar yang tak mampu ia hadapi. Dengan gerobak buburnya yang kian sepi pembeli, Tarmizi tak memiliki pilihan lain selain menggadaikan surat rumah ke rentenir. Keputusan itu diambil dengan berat hati, tapi ia tak bisa membiarkan ayahnya bertarung sendirian. Namun, takdir berkata lain. Setelah berhari-hari di rumah sakit, Pak Suwardi mengembuskan napas terakhirnya. Dunia Tarmizi terasa runtuh. Di saat ia berpikir telah melakukan segalanya, kehilangan tetap menjadi jawaban yang harus ia terima. Pemakaman berlangsung sederhana, dihadiri tetangga dan keluarga dekat. Lydia akhirnya pulang dari Bandung. Namun bukannya memahami situasi, ia malah meluapkan amarahnya kepada Tarmizi. "Kamu gadaikan rumah. Itu satu-satunya tempat kita tinggal, Mi. Bagaimana bisa kamu mengambil keputusan sepenting itu tanpa bicara padaku dulu?" Lydia menatap adiknya dengan mata penuh kekecewaan, seolah melupakan segala pengorbanan Tarmizi selama ini. Tarmizi hanya terdiam, menundukkan kepala. Ia tahu Lydia tak memahami beratnya keputusan yang ia ambil. Dalam hatinya, ia hanya ingin menyelamatkan ayah mereka, meski dengan risiko kehilangan segalanya. Namun cobaan tak berhenti di sana. Kehilangan Pak Suwardi meninggalkan luka mendalam bagi Fatimah. Wanita yang selama ini menjadi kekuatan keluarga kini mulai rapuh. Setiap hari ia duduk di sudut rumah, memandang foto keluarga mereka dengan mata kosong. Kesedihan begitu dalam hingga perlahan kesehatan Fatimah ikut menurun. Tarmizi berusaha sekuat tenaga untuk merawat ibunya. Ia memasak, membersihkan rumah, dan tetap berjualan bubur keliling, meski pendapatannya semakin tak menentu. Di sisi lain, Lydia semakin jarang pulang.
Kesibukannya di Bandung membuatnya hanya sempat mengirim uang seadanya, tanpa menyadari betapa berat beban yang dipikul Tarmizi. Puncaknya terjadi beberapa bulan kemudian ketika Fatima jatuh sakit serius. Tarmizi, yang sudah kehabisan uang, tak mampu membawa ibunya ke rumah sakit. Dalam tangisnya, ia hanya bisa menggenggam tangan ibunya yang kian lemah. "Mi, jangan menyerah. Kamu anak kuat," bisik Fatima dengan suara nyaris tak terdengar. Tarmizi menahan tangisnya, tapi tak bisa menyembunyikan gemetar di tubuhnya. "Aku sudah cukup bangga melihatmu, Nah." Malam itu, Fatima mengembuskan napas terakhirnya. Dunia Tarmizi kembali gelap. Dalam kurun waktu singkat, ia kehilangan dua orang terpenting dalam hidupnya. Ia kini benar-benar sendiri, hanya ditemani kenangan dan luka yang terasa tak kunjung sembuh. Lydia kembali pulang, tapi lagi-lagi kehadirannya terasa asing. Ia menangis di depan jenazah ibunya, tapi Tarmizi tahu itu bukan karena kehilangan semata. Ada rasa bersalah yang tergurat jelas di wajah kakaknya. Namun, semua sudah terlambat. Setelah pemakaman, rumah mereka kini menjadi bayang-bayang suram. Surat rumah masih berada di tangan rentenir, dan Tarmizi harus terus membayar bunga yang kian mencekik. Lydia kembali ke Bandung, meninggalkan Tarmizi sendirian di rumah yang semakin hampa. Tarmizi berusaha mencari jalan keluar. Ia menjual apapun yang tersisa, perabotan, perhiasan lama milik ibunya, bahkan gerobak bubur yang menjadi sumber penghidupannya. Namun semua itu tak cukup untuk menutupi utangnya. Hari yang ditakuti akhirnya tiba. Dengan wajah dingin tanpa belas kasih, rentenir itu datang bersama anak buahnya, menggiring Tarmizi keluar rumah yang telah menjadi saksi seluruh hidupnya. "Pergi kau, rumah ini sekarang milikku," bentak rentenir itu menunjuk ke arah pintu. Tarmizi tak melawan. Dengan kepala tertunduk dan hati yang remuk, ia meninggalkan rumah itu hanya dengan tas berisi beberapa pakaian dan foto keluarga yang sempat ia selamatkan. Langit mendung di atas kepalanya terasa seperti cermin hatinya yang hancur. Dalam keputusasaan, Tarmizi mencoba menghubungi Lydia. Ia tahu hanya kakaknya yang bisa membantunya. Dengan tangan gemetar ia menekan nomor Lydia, berharap ada sedikit harapan yang tersisa. Telepon itu diangkat, tapi suara yang ia dengar adalah kebencian. "Kamu mau apa lagi, Mi? Sudah cukup masalah yang kamu buat. Kamu gadaikan rumah, kamu biarkan semuanya hancur. Jangan harap aku bisa bantu kamu sekarang." Suara Lydia terdengar tajam, penuh amarah. "Tapi Kak, aku tak punya tempat tinggal lagi," jawab Tarmizi dengan suara lirih. "Bukan urusanku. Hidupku juga berat di sini." Lydia menutup telepon tanpa memberi kesempatan Tarmizi untuk bicara lebih banyak. Panggilan itu menjadi pukulan terakhir bagi hati Tarmizi. Kakak yang dulu ia dukung dengan sepenuh jiwa kini seolah melupakan semua pengorbanannya. Lydia telah menjauh, tak hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. 3 tahun kemudian, di sisi lain kehidupan Lydia di Bandung berjalan dalam kemewahan yang dibangun di atas pilihan yang kontroversial. Setelah merasa lelah dengan tekanan hidup sebagai pekerja kantoran, ia memilih jalan pintas. Menikah sebagai istri kedua seorang kontraktor kaya. Perhiasan mewah, rumah besar, dan mobil mahal kini menjadi bagian dari hidupnya. Tapi semua itu membuatnya semakin jauh dari nilai-nilai keluarga yang dulu diajarkan oleh orang tuanya. Dalam gemerlap kehidupannya, Lydia jarang memikirkan kampung halaman atau adiknya yang mungkin kini terlunta-lunta. Ia merasa bahwa kehidupannya di Wonosobo hanyalah bayangan suram yang ingin ia tinggalkan. Setiap kali suara Tarmizi muncul di kepalanya, ia menepisnya dengan alasan bahwa ia berhak untuk bahagia. Langit Bandung pagi itu cerah, tapi hati Lydia dipenuhi kegelapan. Hidupnya yang mewah di Bandung telah hancur. Istri pertama bosnya, yang akhirnya mengetahui perselingkuhan mereka, datang dengan amarah yang meluap-luap. Tanpa ampun Lydia diusir dari rumah megah tempat ia tinggal.
dengan hanya membawa koper kecil berisi pakaian. Semua kemewahan yang dulu ia nikmati lenyap dalam sekejap. Lydia tak punya pilihan selain kembali ke kampung halaman. Dengan hati yang penuh malu, ia naik bus ekonomi menuju Wonosobo, tempat yang selama ini ia hindari. Sesampainya di kampung, ia merasa asing di tanah kelahirannya sendiri. Rumah mereka telah lama diambil alih rentenir, dan jalanan yang dulu akrab kini terasa dingin dan penuh kenangan pahit. Saat itu ia mendengar kabar mengejutkan. Tarmizi, adik yang pernah ia hina dan tinggalkan, kini menjadi pengusaha sukses. Nama Tarmizi dikenal luas berkat jaringan warung bubur ayamnya yang berkembang pesat. Dengan perasaan campur aduk antara harapan dan rasa bersalah, Lydia memberanikan diri mencari Tarmizi. Ketika akhirnya mereka bertemu, Lydia hampir tak mengenali sosok adiknya. Tarmizi berdiri di depan rumah besar, dengan pakaian rapi. Penampilannya jauh berbeda dari pria lusuh yang pernah ia tinggalkan. Senyum Tarmizi menyambut Lydia, tapi di balik itu ada sesuatu yang tak dapat Lydia baca. Sesuatu yang dingin dan menyeramkan. Lydia, Tarmizi menyebut nama kakaknya dengan nada lembut. Apa yang membawamu kembali ke sini? Air mata Lydia mengalir. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, Mi, aku minta maaf. Aku telah salah. Aku mengabaikanmu di saat kau membutuhkan. Aku tidak pantas menjadi kakakmu. Tarmizi tersenyum kali ini lebih lebar. Kakak, tak perlu membicarakan masa lalu. Kita ini keluarga, dan aku selalu siap menerima kakak kapanpun. Kata-kata Tarmizi membuat Lydia terkejut. Ia tak menyangka adiknya yang pernah ia sakiti masih memiliki hati sebesar itu. Lydia merasa sedikit lega, meskipun ada rasa aneh yang ia abaikan. Sesuatu dalam tatapan Tarmizi yang membuatnya merasa tidak nyaman. Malam itu Tarmizi mengajak Lydia makan di salah satu warung bubur ayamnya. Lydia, yang sudah lama tak menikmati masakan kampung, merasa bubur itu luar biasa nikmat. Setiap sendok yang masuk ke mulutnya seolah membawa kenangan masa kecil, saat ia dan Tarmizi masih membantu orang tua mereka berjualan. Kakak suka buburnya? Tanya Tarmizi sambil menatap Lydia dengan senyum penuh arti. Sangat enak, Mi. Kamu benar-benar hebat sekarang, jawab Lydia. Tak sadar bahwa Tarmizi menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Setelah makan, Tarmizi mengajak Lydia berjalan-jalan ke sebuah danau di pinggir hutan. Tempat yang dulu sering mereka kunjungi bersama orang tua mereka. Udara dingin malam itu terasa menusuk. Namun Lydia merasa ada sesuatu yang lebih mencekam dibanding dinginnya cuaca. Di tepi danau, Tarmizi berhenti. Ia memandang air yang tenang sebelum akhirnya berkata, Kakak tahu, aku tidak mendapatkan semua ini dengan cara biasa. Lydia menatap Tarmizi dengan bingung. Apa maksudmu, Mi? Tarmizi menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Semua bermula sekitar 3 tahun lalu. Aku bertemu seorang dukun di hutan. Saat itu tubuhku lelah, pikiranku kacau, dan hatiku penuh amarah pada dunia yang terasa begitu tidak adil. Di tengah keheningan hutan, aku mendengar suara langkah kaki. Ketika aku menoleh, seorang pria tua dengan tongkat kayu berdiri di hadapanku, seolah muncul dari ketiadaan. Kamu tersesat, nah? Tanya pria itu dengan suara berat. Namun ada nada misterius di baliknya. Tarmizi hanya mengangguk pelan. Ia terlalu lelah untuk berbicara. Pria tua itu menatapnya lama, seperti melihat jauh ke dalam jiwanya. Aku tahu apa yang kamu cari, katanya sambil memberi isyarat agar Tarmizi mengikutinya. Tanpa bertanya lebih lanjut, Tarmizi mengikuti pria itu ke sebuah pondok kecil di tengah hutan. Di dalamnya, suasana begitu mencekam. Bau kemenyan memenuhi ruangan, dan di dinding tergantung benda-benda aneh yang tampak menyeramkan. Pria itu ternyata seorang dukun yang dikenal sebagai Ki Wiro, seorang pemuja ilmu hitam, yang telah lama tinggal di hutan. Kamu ingin mengubah nasibmu, bukan? Tanya Ki Wiro, matanya menyipit penuh misteri.
Tarmizi mengangguk, kali ini dengan lebih tegas. Aku sudah kehilangan segalanya. Jika ada cara untuk mengubah hidupku, aku akan melakukannya. Ki Wiro tersenyum samar. Ada jalan, tapi itu bukan untuk mereka yang lemah hati. Kamu harus membuat perjanjian dengan Kera Keramat, makhluk halus penjaga hutan ini. Ia bisa memberimu kekayaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Tapi ingat, setiap tahun, ia meminta tumbal sebagai imbalannya. Setelah ritual itu, hidupku berubah drastis. Dengan modal yang diberikan dari Kera Keramat itu, aku membuka kembali usaha bubur ayam. Warung itu segera ramai, tak hanya karena rasa buburnya yang lezat, tapi juga karena pesona aneh yang menarik pelanggan. Dalam waktu singkat, aku membuka cabang di berbagai kota, menjadikan aku salah satu pengusaha sukses di daerah ini. Lydia membeku. Suaranya serak ketika ia berusaha berbicara. Kamu bercanda kan, Mi? Tarmizi menggelengkan kepala pelan. Tidak ada sedikit pun humor dalam wajahnya. Tidakkah? Aku tidak bercanda. Setiap tahun aku harus memberikan satu nyawa kepada Kera Keramat. Dan tahun ini, kamu adalah pilihanku. Kata-kata itu menghantam Lydia seperti petir di siang bolong. Wajahnya memucat, kakinya gemetar. Mi, jangan bercanda, aku ini kakakmu. Lydia mundur beberapa langkah, jantungnya berdegup kencang. Rasa takut menyelimuti tubuhnya. Mi, jangan, aku adalah kakakmu. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Tarmizi berjalan mendekat, tetap dengan ekspresi datar yang tak bisa dibaca. Kak, aku sudah lama melupakanmu. Waktu kita bersama sudah berakhir. Kamu tinggalkan aku ketika aku membutuhkan, dan sekarang aku akan mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku. Aku bukan lagi Tarmizi yang dulu. Aku sudah berubah. Lydia menatap adiknya dengan mata penuh ketakutan. Tidak, jangan lakukan ini, Mi. Aku minta maaf, aku salah. Aku mengabaikanmu. Aku tidak seharusnya seperti itu, tapi tolong jangan. Tarmizi tidak bergerak. Tatapannya kosong. Tetapi ada sesuatu yang gelap yang bersinar di dalam matanya. Maaf tidak akan mengubah apapun, Kak. Kamu punya kesempatan untuk berubah dulu, saat aku membutuhkanmu. Tapi sekarang, ini adalah balas dendam yang sudah lama aku tunggu. Serangan jantung datang begitu cepat, tanpa peringatan. Lydia merasa dadanya sesak, napasnya semakin berat, dan pandangannya mulai kabur. Ia terjatuh ke tanah, merasakan seluruh tubuhnya lemas. Di sekelilingnya, dunia terasa berputar. Ia memegangi dadanya yang terasa begitu sakit, dan dalam detik-detik terakhir hidupnya, ia hanya bisa memandang Tarmizi dengan mata yang berusaha mencari sedikit belas kasih. Tapi tidak ada yang terlihat di wajah adiknya. Tarmizi hanya berdiri di sana, memandang kakaknya yang tergeletak tak berdaya. Tak ada rasa penyesalan, tak ada belas kasihan. Hanya ada keheningan yang mendalam, yang semakin menenggelamkan Lydia dalam kegelapan. Saat terakhir napasnya hilang, Tarmizi mengalihkan pandangannya ke danau yang tenang, seolah itu adalah akhir dari segalanya. Dengan hati yang terasa hampa, Tarmizi mengangkat tubuh Lydia yang sudah tak bernyawa, dan membawanya pergi. Langkahnya mantap, tanpa keraguan sedikit pun. Ia menuju ke tempat yang sudah ia tuju sejak awal. Tempat di mana ia harus memenuhi perjanjian dengan Kera Keramat. Di tengah hutan yang gelap, Tarmizi tiba di tempat yang sudah dikenalnya. Kera Keramat muncul dari kegelapan, sosok besar yang menakutkan, dengan mata merah yang berkilat seperti api. Tarmizi meletakkan tubuh Lydia di tanah, tanpa ada perasaan sedikit pun. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, dan kini semuanya sudah terlambat. Sosok Kera Keramat mendekati tubuh Lydia dengan langkah besar. Suaranya seperti gemuruh. Tumbal telah diserahkan. Perjanjianmu telah dipenuhi, katanya dengan suara serak yang menggema di seluruh hutan. Tarmizi hanya menunduk, tidak berkata apa-apa. Tugasnya telah selesai.
dan kini ia kembali ke dunia yang penuh dengan kemewahan, meskipun hatinya kosong. Setahun telah berlalu sejak Tarmizi mengorbankan Lydia sebagai tumbal, dalam kesepian dan balas dendam yang membara. Selama setahun itu hidupnya berjalan di atas puncak kesuksesan yang semu. Meskipun tampaknya ia memiliki segalanya, rasa hampa dan kebingungan terus menggerogoti hatinya. Setiap malam, ia terjaga dalam kegelapan, dihantui oleh bayangan wajah ayah dan ibunya, yang seolah-olah menangis melihat perbuatannya. Wajah mereka muncul dalam mimpi-mimpinya, menatapnya dengan mata penuh duka, seolah mereka menuntut pertanggungjawaban atas jalan yang telah ia pilih. "Apa yang telah kau lakukan, Tarmizi?" Bisikan itu mengalun di telinganya, semakin menggema, semakin menekan jiwanya. Kesehatan Tarmizi pun mulai memburuk. Tubuhnya yang dulu kuat kini terlihat kurus, mata yang tadinya tajam kini tampak lelah, dan pikirannya yang dahulu cemerlang kini dipenuhi kabut kebingungan. Ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan rasa takut yang terus menghantuinya. Rasa takut akan harga yang harus ia bayar untuk setiap tumbal yang ia berikan. Bisnis yang dulu berjaya kini mulai merosot. Cabang-cabang warungnya tutup satu persatu. Pelanggan mulai menghindarinya, dan orang-orang di sekitarnya mulai curiga. Mereka berkata bahwa Tarmizi telah berubah menjadi sosok yang menakutkan, sesuatu yang bukan lagi manusia biasa. Suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di ruang tamunya yang sepi, datanglah suara keras yang memecah keheningan. Pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dan di ambang pintu, berdiri sosok besar yang tidak bisa ia lihat dengan jelas. Namun ia tahu siapa itu, Kramat. Makhluk besar yang pernah ia temui setahun lalu itu datang menagih. Kali ini, Tarmizi tak bisa lagi menghindar. Ia merasa tubuhnya seolah terhimpit oleh beratnya dosa yang tak terbayarkan. Tidak ada lagi cara untuk melarikan diri. Kramat menuntut balasannya, bukan lagi sebagai tumbal, tetapi sebagai korban itu sendiri. Tarmizi dengan tubuh yang hampir tak mampu berdiri, melangkah menuju warung bubur ayamnya yang kini sudah terbengkalai. Warung yang dulu penuh dengan kehidupan dan tawa kini tampak kosong dan suram, dengan pelbagai kenangan pahit yang terpendam di dalamnya. Ia duduk di kursi yang dulu menjadi tempatnya bertemu dengan pelanggan-pelanggan setia, namun kali ini tak ada lagi senyum atau semangat yang menyertai dirinya.